Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nisa di Sapo Sobat, saluran podcast dan sosial TA Batu Sangkar. Saat ini telah hadir bersama kita yaitu Ibu Mona Siska dari Komisi Informasi Permudi Sumatera Barat. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Nisa. Sehat, Ibu? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Sapo Sobat ini. Iya, sama-sama. Terima kasih diberi kesempatan. So, kami mau bincang-bincang sedikit tentang Komisi Informasi, Bu. Karena kan tidak semua masyarakat kita tahu apa itu Komisi Informasi. Boleh cerita sedikit, Bu, apa itu Komisi Informasi dan kaitannya dengan keterbukaan informasi? Baik. Kami dari Komisi Informasi, sebuah lembaga yang hadir atau lahir dari Undang-Undang Dasar 28 F, itu tentang bagaimana hak masyarakat untuk tahu. Jadi hak masyarakat tahu, lahirlah Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, di situ lahir sebuah lembaga Komisi Informasi, di mana Komisi Informasi itu mempunyai tugas utama yaitu menerima, menyelesaikan, dan memutuskan sengketa informasi publik. Namun di samping itu Komisi Informasi juga mempunyai amanah untuk melakukan monitoring dan evaluasi, seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Kita sudah masuk ke penilaian, monitoring, dan evaluasi tahap pengisian kuesioner. Nah, itu kita lakukan ke semua badan publik yang ada di Sumatera Barat. Nah, kalau dari sudut pandang masyarakat sendiri nih, Bu, apa sih, manfaatnya keterbukaan informasi ini bagi masyarakat? Baik, tentu saja masyarakat sangat tergantung dengan keterbukaan informasi publik, karena masyarakat mempunyai hak untuk tahu terkait dengan informasi, dan itu juga dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, Komisi Informasi diamanahkan untuk memberikan atau memfasilitasi masyarakat terhadap hak-haknya, ya, yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, KI Sumbar atau Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat itu membantu atau mendampingi dalam perolehan hak masyarakat terhadap sebuah informasi, khususnya kepada badan publik, di mana badan publik adalah merupakan badan yang menerima APBD, APBN atau sumbangan publik. Tuh. Eee, kayak gitu. Di PA Batu Sangkar sendiri kan sudah ada PPID, atau disebut dengan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Iya. Kita pengen tahu apa sih atau bagaimana penilaian dari KI Sumbar sendiri terhadap PPID di PA Batu Sangkar? Iya, kami dari Komisi Informasi yang selalu melakukan monitoring dan evaluasi setiap tahunnya, itu sangat memberikan apresiasi yang bagus kepada PPID PA Batu Sangkar, karena bisa menjadi role model terhadap lembaga yudikatif lainnya dengan menerapkan standar layanan atau SOP pelayanan informasi publik sesuai dengan regulasi yang berlaku di lembaga yudikatif, seperti Undang-Undang 14 tahun 2008 dan juga KMA 144 ya, kalau nggak salah. Nah, di situ kita berharap itu bisa memotivasi semua lembaga yudikatif lainnya dalam menerapkan standar pelayanan informasi, sehingga tidak timbul sengketa di meja Komisi Informasi. Karena kalau sudah menerapkan standar layanan yang tepat, tentu tidak akan timbul sengketa-sengketa di Komisi Informasi Sumatera Barat. Terima kasih, Bu. Nah, kalau gitu ke depannya apa yang diharapkan oleh KI Sumbar sendiri kepada PPID PA Batu Sangkar agar, PPID PA Batu Sangkar itu dapat terus meningkatkan kualitas layanan, dan memenuhi standar KI dalam memberikan keterbukaan informasi publik, Bu?
Tentunya kami selalu mendorong semua PPID-PPID yang ada di badan publik, khususnya di Pengadilan Agama Batu Sangkar, untuk terus meningkatkan inovasi-inovasi dan strategi terkait di pelayanan informasi publiknya. Nah, di mana tahun ini kita di tim Monef menghimbau kepada seluruh badan publik untuk lebih meningkatkan pelayanan disabilitas secara digital atau website. Karena itu sangat penting dan di Indonesia itu sedang digalakkan program bagaimana pelayanan disabilitas baik secara website ataupun sarana dan prasarana. Oleh karena itu kita mendorong PA Batu Sangkar sebagai role model untuk meningkatkan pelayanan website-nya, terutama di PPID-nya. Dan kita tadi sudah berbincang juga dengan ketua, dan ketua mengatakan bahwa di PPID PA Batu Sangkar sudah sudah mulai berinovasi di bidang pelayanan disabilitasnya. Dan itu sangat bagus, dan semoga PPID yudikatif juga bisa mensinkronkan hal ini. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Semoga harapan dari KI Sumbar sendiri itu dapat kita penuhi, dan tentunya PPID PA Batu Sangkar dapat terus meningkatkan kualitas layanan keterbukaan informasi publik. Mungkin Ibu ada closing statement sebelum kita akhir. Closing-nya mungkin terkait dengan strategi kali ya. Kita menghimbau semuanya untuk meningkatkan strategi dan inovasi sesuai dengan peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap informasi-informasi, di mana semua informasi sekarang harusnya sudah secara luas bisa diperoleh oleh masyarakat. Jadi tetap tingkatkan standar atau inovasi pelayanan di PA Batu Sangkar, dan tetaplah menjadi role model terhadap semua badan publik dengan menyebarkan virus-virus keterbukaan informasi publik. Begitu. Terima kasih Bu. Jadi sebagai instansi pemerintah yang memberikan layanan kepada masyarakat, keterbukaan informasi publik ini sangat penting sehingga masyarakat memiliki akses yang luas untuk memperoleh informasi yang merupakan hak dari setiap warga negara. Betul. Terima kasih Bu telah hadir di podcast ini sebagai narasumber. Terima kasih kepada teman-teman Sobat Peradilan yang menonton podcast Sapo Sobat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita akhiri podcast ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.